Hai guys, welcome back to my video. Perencanaan pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan 3 tema. Yang pertama komponen kurikulum, yang kedua peranan kurikulum, dan yang ketiga tujuan kurikulum. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Triweni. Yang pertama komponen kurikulum. Sebelum kita mengacu pada komponen kurikulum, kita akan membahas sedikit konsep dasar daripada kurikulum, pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tertulis dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SPN. Zaman sekarang itu merupakan kurikulum 2013, jadi kita menyinggung sedikit juga tentang kurikulum 2013. Kurikulum 2013 menekankan pengembangan kompetensi pengetahuan, keterampilan, sikap peserta didik secara holistik atau seimbang. Kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap ditagih dalam rapor dan merupakan penentu kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik. Pada kurikulum 2013, pemerintah menetapkan standar nasional pendidikan, kerangka dasar dan struktur kurikulum, silabus, dan pedoman implementasi kurikulum, sedangkan setiap satuan pendidikan seperti halnya pada kurikulum 2006 juga menyusun KTSP. Komponen-komponen kurikulum 2013. Kurikulum 2013 memiliki 4 komponen utama, yaitu tujuan, materi atau isi, metode, strategi pembelajaran, dan evaluasi atau juga disebut penilaian. Keempat komponen ini sangat berkaitan. Yang pertama tujuan. Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Yang kedua ada materi atau isi. Isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak didik dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Isi kurikulum meliputi jenis-jenis bidang studi yang diajarkan dan isi program masing-masing bidang studi tersebut. Bidang-bidang studi tersebut disesuaikan dengan jenis, jenjang, maupun jalur pendidikan yang ada. Yang ketiga, metode atau strategi pembelajaran. Dalam kurikulum 2013 ini, para tenaga pendidik memiliki ruang untuk mengembangkan metode pembelajaran yang kreatif, inovatif dalam menyampaikan mata pelajaran yang memungkinkan siswa untuk dapat melaksanakan proses belajarnya secara aktif, kreatif, dan menyenangkan dengan efektivitas yang tinggi. Di sini guru diharapkan mampu untuk membuat atau menyampaikan pembelajaran itu dalam media pembelajaran yang membangun semangat anak peserta didik tersebut. Seperti contohnya membuat suatu games atau media pembelajaran seperti menonton video. Yang keempat itu evaluasi atau penilaian. Komponen evaluasi untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Evaluasi sebagai alat untuk melihat keberhasilan dapat dikelompokkan dalam 2 jenis, yaitu tes dan non-tes. Dalam tes itu bersifat seperti ujian, dan non-tes itu penilaian secara langsung. Ya, yang kedua peranan kurikulum. Macam-macam peranan kurikulum. Yang pertama peranan konservatif, di mana kurikulum diperuntukkan sebagai sarana untuk menerapkan nilai-nilai warisan budaya yang masih relevan dengan generasi saat ini, khususnya para siswa sebagai generasi muda Indonesia. Peranan kreatif. Pada era global di dunia telah memasuki revolusi industri
4.0, di mana masyarakat dituntut kreatif menciptakan suatu inovasi yang tidak hanya bertahan pada saat ini, tapi juga dapat bertahan pada masa depan. Yang ketiga, peranan kritis dan evaluatif. Adanya perubahan zaman mengharuskan kita untuk cepat tanggap dalam mengelola suatu hal. Yang ketiga, tujuan kurikulum. Tujuan utama kurikulum adalah untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menjadi pribadi serta warga negara yang kreatif, inovatif, beriman, dan juga efektif ketika dia berada pada lingkungan masyarakat kelak. Dimaksudkan di sini agar peserta didik itu diasah kepribadiannya dalam berbangsa dan bernegara, menciptakan suatu hal yang sekreatif mungkin, inovatif, dan dalam kehidupannya beriman dan juga aktif dalam lingkungan bermasyarakat. Oke, sekianlah 3 tema yang saya jelaskan, semoga bermanfaat. Terima kasih.